Halo Sobat Mit. Oke, di episode kemarin kita sudah bahas tentang tips pemilihan pintu dan juga jenis-jenisnya. Nah, kalau Sobat Mit belum nonton, silahkan nih nonton episode kemarin. Nah, di episode kemarin kita sudah menyinggung ada beberapa jenis dari pintu nih. Salah satunya ada engineering door. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang engineering door secara detail. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Lenvin lagi. Oke, Pak Lenvin, apa kabar nih? Baik. Oke, nah kita mau bahas nih Pak lebih detail lagi nih tentang engineering door, Pak. Nah, mungkin untuk yang pertama apa sih Pak engineering door itu, Pak? Nah, mungkin sebelum saya masuk ke engineering door ya, saya akan ceritakan sedikit ya asal-muasalnya seperti itu. Nah, kalau yang namanya pintu kayu, ya dulu kita kenal yang namanya pintu solid, ya kan? Nah, kalau namanya pintu solid itu atau pintu panel zaman dulu, itu kan mereka dibuat langsung dari gelondongan kayu yang di oven terus dipotong, lalu dirakit jadi pintu. Nah, jadilah pintu kayu zaman dulu seperti itu. Nah, cuma namanya kayu ya, sifat dasar kayu itu kan dia kan moist susut, ya kan? Nah, belakangan ini ya mungkin sekitar tahun 2010 itu, nah kayu-kayu yang tua, karena emang kalau kita lihat dari moist susut kayu itu kan yang mempengaruhi moist susut kayu itu adalah jenis kayunya. Biasa kalau kayu yang kita gunakan untuk pintu itu kita menggunakan kayu hutan. Terus juga umur kayu. Nah, umur kayu itu juga harus cukup tua. Jadi biar lebih stabil, nggak banyak bergerak gitu kayunya. Nah, yang ketiga adalah kadar air. Nah, belakangan ini untuk kayu-kayu yang tua itu udah mulai sedikit semakin langka. Makanya kenapa harga kayu yang bagus itu sudah sangat mahal, sangat tinggi. Makanya banyaknya pintu yang beredar itu udah kayu-kayu muda. Sehingga moist susut itu menjadi masalah. Nah, makanya kenapa kita akhirnya melihat solusi itu, mulailah keluar ini yang namanya pintu engineering. Nah, jadi kalau pintu engineering ini sendiri adalah yang membedakan dengan pintu solid. Nah, kalau pintu engineering itu kita menggunakan struktur. Jadi kita ada dengan 3 struktur di situ. Nah, ada struktur rangka, ada isi, dan kulit. Jadi secara tampak itu sama dengan pintu solid, tapi secara strukturnya ini kita meminimalisir nih pergerakan kayu seperti itu. Karena material yang kita gunakan untuk kulit dan rangkanya sendiri itu kita menggunakan kayu engineering. Ya, jadi di situ kita bisa lihat ya nanti contohnya itu kita menggunakan contoh kayu finger joint laminated board ya. Nah, dia itu udah dipotong kecil-kecil terus dia disambung menjadi kayu. Ya, jadi untuk pergerakannya udah sangat minim. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari pintu engineering. Oke, jadi pintu engineering sendiri ini hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di pintu solid. Iya, betul. Kemudian nih Pak, apa sih Pak kelebihan dari pintu engineering dengan pintu yang lainnya nih Pak? Nah, kalau untuk kita bandingin ya pintu engineering kayu ini dengan ya kita bisa bandingkan dengan pintu solid ya. Yang pasti gini, kalau yang namanya pintu engineering ini karena dia tadi ya menjawab solusi dari pintu solid, yang pasti moist susutnya itu udah sangat minim ya. Jadi kita nggak usah khawatir dan juga pengerjaannya jauh lebih rapi. Jadi ketika kita pasang pintu ini, ya udah kita nggak perlu khawatir nih ya. Kalau pintu itu bakal moist susut karena udah stabil, ya udah kita lebih tenang lah gitu setelah pemasangan. Nah, yang kedua itu adalah dari segi harga ya. Kalau yang namanya tadi pintu solid ya dari gelondongan kayu diambil kan biasa kalau pintu solid cuma diambil kayu-kayu besarnya aja. Nah, banyak waste yang dibuang. Sedangkan yang kita bayar itu kan waste-nya. Jadi pintu solid itu mahal karena kita menggunakan kayu yang semua waste itu kita bayar. Nah, sedangkan kalau di pintu engineering ini sendiri ya kita buat pintu itu lebih efisien. Jadi harganya juga jauh lebih murah ya. Yang ketiga, dia jauh lebih praktis karena kalau kita bisa lihat ya sekarang pintu engineering itu kita udah satu set. Jadi kalau zaman dulu kan harus custom nunggu lama untuk bikin pintu gitu. Kalau sekarang kita udah siap pasang. Jadi benar-benar customer tinggal beli, tinggal pasang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah saya bisa bilang ini produknya cukup ramah lingkungan karena semua kayu yang kita pakai itu kita pakai kayu yang replantation ya, dimana kita nggak lagi nebang hutan nih untuk menjadi ngambil source kayu. Jadi ya kita bisa bilang kita cukup mendukung lah untuk jadi melindungi hutan seperti itu. Jadi kita juga cukup melindungi hutan seperti itu ya. Nah, jadi banyak juga ya hal-hal yang baru
kita lihat nih dengan adanya engineering door ini Pak ya. Nah, dari engineering door ini ada berapa tipe sih? Nah, untuk tipe pintu engineering sendiri kita bagi jadi dua. Nah, untuk strukturnya sendiri kan pintu engineering terdiri dari rangka, isi, dan kulitnya. Yang membedakan itu cuma dari isinya aja. Nah, untuk yang pertama kita ada yang namanya pintu solid engineering di sini. Nah, untuk di sini kan kita bisa lihat rangkanya standar biasa. Nah, isinya ini adalah solid. Kebetulan untuk solid core ini kita menggunakan kayu Albasia ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini dia benar-benar feel-nya itu seperti benar-benar kayak kayu utuh gitu, kayu solid gitu. Nah, peruntukannya biasa buat pintu utama. Jadi untuk security atau tingkat keamanannya jauh lebih baik ya dibanding pintu yang lain. Nah, berarti untuk pintu ini hampir sama Pak ya sama dengan pintu solid. Ya, jadi kalau untuk kita bilang untuk dari segi kekuatannya ya sama. Kalau kita ketuk itu benar-benar feel-nya sama. Jadi benar-benar pintu ini serasa kayak benar-benar pintunya utuh. Ya, kelebihannya dia jauh lebih stabil nih dibanding pintu solid. Nah, itu untuk yang pertama ya. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah pintu flush door atau yang kita bilang biasanya pintu isinya honeycomb. Nah, yang beda tadi kalau di situ solid, nah di sini kita isinya seperti ini nih, honeycomb nih atau sarang lebah istilahnya. Memang kalau kita pegang kita robek di sini sih emang materialnya paper, kertas ya. Tapi emang ini khusus kita bikin untuk pengisi pintu. Jadi kalau bisa dilihat di sini kan secara level tingginya sama. Jadi ketika dia masuk ke dalam pintu, benar-benar setiap permukaan pintunya itu ke sanggah nih dengan honeycomb ini. Nah, honeycomb ini sendiri bisa menahan beban sampai kurang lebih 100 kilo lebih. 100 gitu. kilo Pak? Iya, jadi ya makanya kenapa pintunya walaupun cuma misi honeycomb ini bisa berasa kokoh. Nah, biasanya pintu honeycomb ini atau pintu flush ini untuk pintu-pintu interior atau pintu-pintu dalam. Nah, kalau untuk pintu yang samping Bapak nih, ini jenis pintu apa nih Pak? Nah, kalau ini kebetulan salah satu pintu flush ya. Jadi kita sebut ini pintu HDF atau HDF series. Nah, kalau bisa lihat di sini, tadi untuk secara rangka ini kan sebenarnya sama tipe lain ya, kita menggunakan rangka engineering. Ya, tapi nah yang membedakan ini adalah kulitnya nih. Kita bisa lihat ya di sini ya. Kan kesannya seperti molded cetakan seperti ini. Nah, kulitnya ini kita menggunakan material HDF atau high density fiberboard ya. Jadi high density fiberboard itu adalah sebenarnya serbu kayu yang sudah dipres ya. Jadi dia cukup keras karena density-nya tinggi. Nah, kelebihan dari HDF ini sendiri dia stabil. Jadi ketika dia digunakan untuk pintu dalam, sebenarnya kenapa pintu ini juga cukup populer di Amerika karena di sana tuh tahan 4 musim. Ya, jadi pintu ini cukup stabil. Ya, jadi untuk pintu dalam kita nggak usah khawatir pintu ini akan mulai susut. Ya, nah untuk ketahanan juga cukup bagus seperti itu. Apalagi kalau kita bisa lihat ya, karena dia molded, di sini ada motif-motif kayu seperti ini. Jadi kesannya tuh lebih natural seperti itu. Nah, di sini juga bukan cuma pintu nih, kita juga ada kusen ya. Nah, kalau dari kusennya sendiri, nah di sini kita lihat ya menggunakan kusen aluminium. Kenapa kita menggunakan kusen aluminium? Karena dari segi estetik juga sebenarnya cukup bagus di sini kusen aluminium. Yang kedua adalah karena kan banyak customer nih yang takut, oh areanya banyak rayap. Sebenarnya untuk untuk pintu knock sendiri, semua kita udah treatment ya. Jadi kita udah treatment, udah dikasih treatment anti rayap. Jadi sebenarnya bukan anti rayap lah. Jadi kita sudah kasih treatment rayap. Jadi semua pintu dari Knox itu udah bebas kutu dan rayap. Jadi udah nggak ada kutu dan rayap bawaan dari kayunya sendiri nih. Jadi udah bebas. Jadi bukan anti ya. Tapi kalau misalnya pintu ini ditaruh di tempat berayap, masih bisa kena rayap. Cuma karena kita udah set dengan kusen aluminium di sini. Nah, kusen aluminium kalau biasa kita kenal dua macam rayap ya, rayap kayu bawaan dari kayu dan rayap tanah. Kalau yang namanya rayap kayu kan kita udah bebas tadi, saya sudah jelaskan. Nah, kedua itu rayap tanah, biasa rayap dari tanah naik lewat nat-nat keramik, dia melalui dinding dia masuk ke kusen. Makanya kenapa biasa sering rumah yang dirayapin pintunya itu dimakan habis adalah kusennya. Ya, nah makanya di sini dengan kita menggunakan kusen aluminium, kita bisa bilang pintu ini udah aman dari rayap gitu. Jadi kita nggak usah khawatir nih kalau udah pakai pintu kita dengan kusen aluminium, kita juga nggak usah pusing rayap gitu. Jadi aman dari rayap. Nah, untuk aksesorisnya nih Pak, itu contohnya kayak handle-nya, itu menggunakan handle khusus untuk engineering door atau kita bisa menggunakan handle yang ada di konvensional gitu Pak ya? Kalau untuk handle-nya kebetulan standar sih. Jadi kalau yang kita pakai ini standar. Jadi sebenarnya
nanti kalau merencana mau ganti handle, mau ganti yang model apapun bisa. Cuma yang perlu diperhatikan adalah di sini emang standar kita menggunakan yang low-case 4. Ya, mungkin kalau mau mengganti handle atau mau handle lain ya make sure yang ukurannya sama kayak gitu. Jadi mau ganti model apapun nggak ada masalah. Oke, seperti itu. Gitu. Nah, sekarang saya ini kan banyak nih Pak yang pakai apa namanya smart handle lock seperti itu. Ya. Untuk pintu ini sendiri nih Pak, itu bisa nggak sih kalau dipasang untuk smart handle tuh Pak? Kalau untuk smart handle ya atau digital door lock lah ya, biasanya sebenarnya bisa. Cuma yang perlu kita perhatikan untuk digital door lock itu kan digital door lock itu kan dia punya spesifikasi ya. Dipasang untuk tebal pintu berapa. Nah, mungkin dari Bapak atau teman-teman sekalian ya harus cek. Nah, spesifikasi dari digital door lock itu bisa buat ketebalan pintu berapa. Kalau misalnya biasa tebal pintu kita kan kebetulan 36 ya. Kalau emang dia bisa buat pintu 36 berarti aman, bisa dipakai buat pintu ini digital door lock-nya gitu. Jadi bisa dipakai, cuma kita harus memperhatikan ketebalannya seperti itu. Ya, spesifikasi dari digital door lock-nya. Digital lock itu. Ya. Apakah cocok atau enggak dengan pintu yang kita punya seperti itu. Pak, ya. Mungkin ini paling ditanya-tanya nih Pak nih, untuk garansi nih Pak. Dari Kenong sendiri, ada nggak sih garansi untuk unit pintu ini sendiri Pak? Jadi kalau untuk garansi ya, sebenarnya kan karena kita bilang bahan dasar kayu atau benda hidup itu sebenarnya nggak akan ada garansi. Cuma ya kita dari pabrik sendiri ya, kita kasih jaminan lah, atau mungkin ya kita nggak bilang ini ya, garansi cacat produksi. Jadi ketika barang yang diterima customer cacat, dalam kata gara-gara produksinya kurang baik, ya itu kita akan langsung ganti. Misalnya contohnya apa? Catnya nih misalnya tiba-tiba belang, bagian tangannya itu pudar atau apa, tapi memang benar-benar itu gara-gara produksi ya, kesalahan dari kita ya. Walaupun kadang-kadang kalau cat itu biasa kita di QC, sebenarnya jarang, tapi kalau emang terjadi kelewat dari QC atau apa, nah itu bisa dikomplain. Nah, biasa kita akan cek nih dari barang yang dikomplain itu, mungkin di foto ya kita akan lihat, kita pelajari. Kalau emang udah cat produksi kita ganti yang baru. Oke. Paling itu aja. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang engineering door bersama dengan Bapak Lenvin. Nah, buat teman-teman yang pengen mau ganti atau pengen ganti pintu rumahnya dengan engineering door, bisa langsung aja datang ke Toko Maju di Jalan Raya Kalimalang nomor 36 Jakarta Sampurna. Nah, atau bisa juga nih kalau misalkan males nih keluar rumah, pengen ganti pintu males keluar rumah, bisa aja langsung check out di online shop Toko Maju. Silahkan cek di deskripsi, situ sudah tertera link untuk all shop dari Toko Maju seperti itu. Nah, jangan lupa juga nih, untuk 3 orang dengan komen terbaik akan kita berikan giveaway, yaitu tumbler edisi khusus dari Meet. Nah, langsung buruan aja lihat di deskripsi apa aja sih syarat-syaratnya buat dapetin tumbler edisi khusus Meet ini. Nah, itu dia teman-teman. Dengan adanya engineering door ini, teman-teman gak usah khawatir lagi tentang muai susut dan juga adanya rayap. Karena engineering door ini bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Let's meet on next episode. Bye-bye.